Bapak dan Ibu, pernahkah terlintas di pikiran, selama ini saya menabung di bank demi rasa aman, tapi apakah itu masih pilihan yang tepat di usia 60 tahun ke atas? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun dampaknya sangat besar bagi ketenangan hidup di usia senja. Banyak lansia memegang prinsip lama bahwa uang di bank berarti aman. Padahal, dalam kenyataan hari ini, keputusan tersebut tidak selalu memberikan rasa tenang seperti yang kita bayangkan. Di usia muda, menabung di bank memang terasa logis. Kita masih produktif, pendapatan masih mengalir, dan waktu untuk mengumpulkan uang masih panjang. Namun di usia 60 plus, situasinya sangat berbeda. Kita tidak lagi mengejar pertumbuhan besar, melainkan mencari ketenangan, akses cepat pada uang, dan nilai yang benar-benar terasa. Jika cara menyimpan uang tidak sejalan dengan kebutuhan ini, justru bisa menjadi sumber stres yang tersembunyi. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa dengan hangat. Bapak dan Ibu saat ini menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Anggap saja kita sedang duduk bersama di beranda rumah, berbagi cerita tentang bagaimana menjaga keamanan finansial di usia senja. Saya teringat seorang bapak berusia 68 tahun yang pernah berkata, "Uang saya banyak di bank, tapi saat saya butuh cepat rasanya justru susah. Ia harus bolak-balik, mengurus ini dan itu, sementara tenaganya sudah tidak seperti dulu." Dari situ ia sadar bahwa di usia senja, kemudahan dan fleksibilitas jauh lebih berharga daripada sekadar angka di buku tabungan. Menabung di bank tidak selalu salah, namun cara kita memaknai keamanan di usia tua seringkali perlu diubah. Keamanan bukan hanya soal menyimpan uang, tetapi tentang bagaimana uang itu bisa membantu kita hidup lebih tenang, lebih mudah, dan lebih bermartabat. Jika cara menyimpan uang justru membuat kita terikat pada sistem yang rumit, maka disitulah masalah mulai muncul. Dalam video ini, kita akan membahas 8 alasan mengapa menabung di bank bisa menjadi keputusan yang kurang tepat bagi banyak orang di usia 60 tahun ke atas. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata agar kita bisa membuat pilihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan usia senja. Lebih tenang, lebih fleksibel, dan lebih manusiawi. Bapak dan Ibu, alasan pertama mengapa menabung di bank sering menjadi keputusan yang kurang tepat di usia 60 tahun ke atas adalah karena bunga tabungan tidak mampu mengejar kenaikan biaya hidup. Setiap tahun harga kebutuhan pokok, obat-obatan, dan layanan kesehatan terus naik. Namun bunga tabungan biasanya sangat kecil, bahkan sering lebih rendah dari tingkat inflasi, sehingga nilai uang yang disimpan justru pelan-pelan menyusut. Banyak lansia merasa aman melihat saldo tabungan yang tidak berkurang. Padahal yang jarang disadari adalah daya beli uang itu terus turun. Rp100.000 hari ini tidak lagi sama nilainya dengan Rp100.000 5 atau 10 tahun lalu. Akibatnya, meski uang terlihat utuh di rekening, kemampuan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup justru semakin melemah. Saya teringat seorang ibu berusia 71 tahun yang rajin menabung sejak muda. Uangnya tidak pernah diambil, hanya disimpan di bank. Ketika ia mulai membutuhkan obat rutin dan perawatan, ia terkejut karena biaya kesehatan jauh lebih mahal dari perkiraannya. Ia berkata pelan, "Uang saya banyak tapi rasanya seperti cepat habis." Bukan karena ia boros, tetapi karena nilai uangnya sudah tergerus waktu. Di usia senja, yang kita butuhkan bukan sekadar menyimpan uang, tetapi menjaga nilainya agar tetap berarti. Jika uang hanya diam di tabungan dengan bunga kecil, maka setiap tahun kita sebenarnya kehilangan sedikit demi sedikit. Ini adalah kerugian yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata dalam jangka panjang. Karena itulah, banyak lansia yang merasa hidupnya semakin ketat meski tidak merasa boros. Uang ada, tetapi tidak terasa cukup. Ini bukan salah pribadi, melainkan akibat dari cara penyimpanan uang yang tidak lagi cocok dengan kondisi ekonomi saat ini. Sebelum kita lanjut ke alasan berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan bahwa uang terasa semakin cepat habis meski pengeluaran tidak banyak berubah, silakan bagikan pengalaman itu di kolom komentar. Cerita kecil Anda bisa membantu lansia lain memahami bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kenyataan ini. Bapak dan Ibu, alasan kedua mengapa menabung di bank bisa menjadi keputusan yang kurang tepat di usia 60 tahun ke atas adalah karena akses ke uang seringkali tidak semudah yang kita bayangkan.
Di masa muda, pergi ke bank, mengurus formulir, atau menggunakan mesin ATM terasa biasa. Namun ketika usia bertambah, tenaga berkurang, dan penglihatan tidak setajam dulu, proses ini justru bisa menjadi sumber kelelahan dan stres. Banyak lansia harus mengantre lama, berpindah dari satu loket ke loket lain, atau berhadapan dengan sistem yang berubah-ubah. Hal-hal kecil seperti lupa PIN, kartu terblokir, atau perubahan aplikasi perbankan bisa membuat seseorang merasa bingung dan tidak berdaya. Padahal, di usia senja yang paling dibutuhkan adalah kemudahan dan rasa aman, bukan prosedur yang rumit. Saya teringat seorang bapak berusia 74 tahun yang harus bolak-balik ke bank, hanya untuk menarik sebagian kecil tabungannya. Setiap kali datang, ia diminta membawa dokumen tambahan atau mengisi ulang formulir. Ia pernah berkata dengan nada lelah, "Uang saya ada, tapi rasanya seperti bukan milik saya." Kalimat itu sederhana, namun menggambarkan betapa akses yang sulit bisa menghilangkan rasa tenang. Di usia tua, kita tidak lagi ingin berurusan dengan banyak kerumitan. Ketika uang tidak bisa diakses dengan cepat saat dibutuhkan, perasaan cemas muncul. Padahal, kebutuhan di usia senja sering bersifat mendadak, seperti membeli obat, membayar dokter, atau membantu keluarga. Jika uang terikat pada sistem yang lambat, maka rasa aman justru berubah menjadi kekhawatiran. Akses yang tidak mudah juga bisa membuat lansia merasa kehilangan kendali atas keuangannya sendiri. Perasaan ini perlahan menggerus kepercayaan diri. Padahal, salah satu hal yang membuat lansia tetap merasa berharga adalah kemampuan mengatur dan menggunakan uangnya secara mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Karena itu, menyimpan seluruh uang di bank tanpa mempertimbangkan kemudahan akses bisa menjadi beban tersendiri di usia 60+. Bukan berarti bank selalu buruk, tetapi jika sistemnya membuat kita merasa terbatasi, maka tujuan awal menabung, yaitu ketenangan, justru tidak tercapai. Bapak dan Ibu, alasan ketiga mengapa menabung di bank sering menjadi keputusan yang kurang menguntungkan di usia 60 tahun ke atas, adalah karena adanya biaya-biaya tersembunyi yang perlahan menggerogoti tabungan. Banyak lansia berpikir uang mereka aman karena tidak diambil. Padahal setiap bulan ada potongan kecil seperti biaya administrasi, biaya kartu, biaya transfer, dan potongan lain yang sering tidak terasa. Namun bila dikumpulkan selama bertahun-tahun, jumlahnya bisa sangat besar. Banyak orang baru menyadari ketika saldo berkurang sedikit demi sedikit, tanpa pernah merasa menggunakannya. Di usia muda, potongan ini mungkin tidak terlalu terasa karena penghasilan masih masuk. Namun di usia senja, ketika pemasukan sudah tidak rutin, setiap rupiah menjadi lebih berharga. Potongan kecil yang terjadi terus-menerus bisa membuat tabungan menipis lebih cepat dari yang diperkirakan. Saya teringat seorang ibu berusia 73 tahun yang rajin menabung dan jarang menarik uangnya. Suatu hari ia mencetak mutasi rekening dan terkejut melihat betapa banyak biaya kecil yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Ia berkata dengan sedih, "Saya tidak pernah belanja macam-macam, tapi uang saya tetap berkurang." Dari situ ia menyadari bahwa sistem bank memang dirancang untuk terus menarik biaya, meski kita tidak aktif menggunakan layanan. Di usia senja yang kita butuhkan adalah kejelasan dan ketenangan. Ketika uang kita berkurang tanpa kita sadari, rasa aman pun terganggu. Kita mulai bertanya-tanya, apakah tabungan benar-benar aman, atau justru sedang terkikis perlahan oleh sistem yang tidak sepenuhnya kita pahami. Ketidakpastian ini membuat banyak lansia merasa cemas, meski mereka sebenarnya tidak boros. Biaya tersembunyi juga membuat kita sulit merencanakan masa depan. Kita tidak tahu berapa sebenarnya uang yang akan tersisa 5 atau 10 tahun ke depan, karena selalu ada potongan yang berjalan otomatis. Di usia 60+, ketidakpastian semacam ini bisa membuat seseorang merasa tidak tenang, bahkan takut mengambil keputusan finansial. Karena itulah, penting bagi lansia untuk memahami bahwa menyimpan uang di bank bukan berarti uang itu diam utuh. Ada sistem yang terus bekerja di belakang layar. Jika kita tidak menyadarinya, tabungan yang kita harapkan untuk hari tua justru bisa menyusut tanpa kita sadari. Sebelum kita melanjutkan ke alasan berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah melihat saldo berkurang tanpa merasa menggunakannya, silakan bagikan pengalaman itu di kolom komentar. Cerita Anda bisa membantu lansia lain
agar lebih waspada dan lebih bijak dalam menjaga tabungannya. Bapak dan Ibu, alasan keempat mengapa menyimpan terlalu banyak uang di bank bisa menjadi masalah di usia 60 tahun ke atas adalah adanya risiko pemblokiran dan pembatasan akun. Banyak lansia tidak menyadari bahwa sistem perbankan modern sangat sensitif terhadap aktivitas yang dianggap tidak biasa. Ketika terjadi kesalahan kecil seperti lupa PIN, salah memasukkan data, atau aktivitas yang dianggap mencurigakan, akun bisa diblokir sementara, dan proses membukanya kembali sering kali rumit dan melelahkan. Di usia senja, mengurus masalah administrasi bukanlah hal yang mudah. Datang ke kantor bank, membawa berbagai dokumen, dan menjelaskan masalah berulang-ulang bisa menguras tenaga dan emosi. Padahal uang itu adalah milik kita sendiri. Namun saat akun diblokir, kita seolah kehilangan kendali atas keuangan kita, meski hanya untuk sementara. Saya teringat seorang bapak berusia 76 tahun yang tidak bisa menarik uangnya, karena kartunya terblokir setelah salah memasukkan PIN beberapa kali. Ia harus datang ke bank, mengantre lama, dan diminta membawa identitas tambahan. Selama beberapa hari, ia tidak bisa menggunakan uangnya sama sekali. Ia berkata dengan nada kecewa, "Uang saya ada, tapi saya seperti tidak punya apa-apa." Situasi seperti ini sangat mengganggu ketenangan batin. Di usia muda, mungkin kita masih bisa mengurus hal-hal seperti ini dengan cepat. Namun di usia 60 plus, energi dan kesabaran jauh lebih terbatas. Ketika uang tidak bisa diakses karena sistem, rasa aman yang seharusnya kita dapat dari tabungan justru berubah menjadi kecemasan. Selain pemblokiran, ada pula pembatasan tertentu yang kadang diterapkan bank, seperti batas penarikan harian atau verifikasi berlapis. Hal-hal ini mungkin dimaksudkan untuk keamanan, tetapi bagi lansia, justru bisa menjadi hambatan besar saat membutuhkan uang secara cepat, misalnya untuk biaya kesehatan atau kebutuhan mendesak lainnya. Karena itu, menyimpan seluruh dana di bank tanpa mempertimbangkan risiko teknis seperti ini bisa membuat usia senja terasa lebih sulit. Ketika sistem lebih berkuasa daripada pemilik uangnya sendiri, ketenangan yang diharapkan dari tabungan justru bisa hilang. Bapak dan Ibu, alasan kelima mengapa menyimpan uang di bank sering tidak memberikan ketenangan di usia 60 tahun ke atas adalah karena bank hanya menjaga angka, bukan rasa aman emosional. Di usia senja, yang paling dibutuhkan bukan hanya saldo, tetapi ketenangan batin. Banyak lansia memiliki tabungan, namun tetap merasa cemas, khawatir, dan tidak tenang karena sistem perbankan terasa dingin, kaku, dan jauh dari kebutuhan manusia yang ingin merasa dilindungi. Di masa muda kita bisa menerima sistem yang rumit, namun di usia senja perubahan kecil saja bisa membuat hati tidak nyaman. Ketika harus berurusan dengan mesin, kode, aplikasi, dan aturan yang sering berubah, banyak lansia merasa terasing. Uang ada, tetapi rasa aman tidak hadir. Padahal tujuan utama menabung di usia tua adalah agar hidup terasa lebih tenang, bukan lebih rumit. Saya teringat seorang ibu berusia 72 tahun yang sering gelisah meski tabungannya cukup. Setiap kali mendengar berita tentang perubahan sistem bank atau penipuan, ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia berkata, "Saya takut suatu hari uang saya tidak bisa saya ambil." Kekhawatiran ini membuat hari-harinya tidak damai, meski secara angka ia sebenarnya cukup. Ketika uang disimpan dalam sistem yang terasa jauh dari kendali pribadi, rasa kepemilikan pun berkurang. Lansia ingin merasa bahwa uangnya mudah dijangkau dan aman di tangannya. Namun ketika semuanya harus melalui prosedur panjang, rasa percaya diri dan rasa aman perlahan memudar. Ini bukan soal besar kecilnya uang, tetapi tentang hubungan emosional dengan rasa aman. Di usia senja, stres dan kecemasan bisa berdampak besar pada kesehatan. Tekanan darah bisa naik, tidur menjadi tidak nyenyak, dan daya tahan tubuh menurun. Jika cara menyimpan uang justru menambah beban pikiran, maka tujuan awal menabung, yaitu hidup lebih damai, tidak tercapai. Sebelum kita lanjut ke alasan berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa gelisah atau tidak tenang memikirkan uang di bank, silakan bagikan pengalaman itu di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi lansia lain bahwa perasaan itu wajar dan patut diperhatikan. Bapak dan Ibu, alasan keenam mengapa menyimpan terlalu banyak uang di bank sering tidak ideal di usia 60 tahun ke atas adalah karena uang tersebut seringkali tidak memberi manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Uang hanya diam sebagai angka di layar, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Di usia senja, yang paling dibutuhkan bukanlah angka besar, tetapi bagaimana uang itu bisa langsung membantu kita hidup lebih nyaman, sehat, dan tenang. Banyak lansia merasa aman melihat saldo yang besar, namun ragu untuk menggunakannya. Ada rasa takut salah tarik, takut uang cepat habis, atau takut menghadapi prosedur bank. Akhirnya, uang hanya tersimpan tanpa benar-benar dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup. Padahal, uang di usia tua seharusnya menjadi alat untuk memudahkan hidup, bukan sekadar simbol keamanan. Saya teringat seorang bapak berusia 75 tahun yang memiliki tabungan cukup besar, tetapi tetap hidup sangat sederhana sampai mengorbankan kenyamanannya. Ia jarang membeli makanan yang lebih baik atau memeriksakan kesehatan secara rutin karena takut uangnya berkurang. Ia berkata, "Saya ingin menyimpan uang untuk nanti." Padahal, nanti itu adalah hari ini. Saat tubuh dan kesehatan justru paling membutuhkan perhatian. Uang yang tidak dipakai untuk kesejahteraan diri di usia senja kehilangan maknanya. Ketika uang hanya disimpan tanpa memberikan manfaat nyata, ia tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan atau ketenangan. Sebaliknya, ia justru bisa menjadi sumber kecemasan, karena kita terus memikirkan bagaimana menjaganya agar tidak berkurang. Di usia 60 plus, prioritas hidup berubah. Kenyamanan, kesehatan, dan ketenangan menjadi jauh lebih penting daripada sekadar menambah angka di rekening. Jika uang di bank membuat kita takut menggunakannya untuk hal yang benar-benar dibutuhkan, maka sistem itu tidak lagi melayani kehidupan kita. Karena itu, penting bagi lansia untuk mengevaluasi apakah uang yang disimpan benar-benar bekerja untuk mereka. Uang seharusnya membantu kita menjalani hari dengan lebih baik, membeli makanan bergizi, berobat tepat waktu, atau sekadar menikmati hidup, bukan hanya menjadi angka yang kita jaga dengan rasa takut. Bapak dan Ibu, alasan ketujuh mengapa menaruh terlalu banyak uang di bank sering tidak cocok di usia 60 tahun ke atas, adalah karena sistem perbankan tidak dirancang khusus untuk kebutuhan lansia. Sebagian besar layanan bank dibuat untuk orang yang masih aktif bekerja, terbiasa dengan teknologi, dan memiliki energi untuk mengurus banyak hal. Sementara di usia senja, kita membutuhkan sistem yang lebih sederhana, lebih manusiawi, dan lebih mudah diakses. Banyak lansia merasa kebingungan dengan perubahan aplikasi, mesin ATM yang terus diperbarui, serta prosedur yang semakin kompleks. Hal-hal ini mungkin terasa sepele bagi orang muda, tetapi bagi lansia bisa menjadi sumber stres yang nyata. Ketika ingin mengambil uang sendiri saja terasa sulit, rasa percaya diri dan kemandirian pun perlahan terkikis. Saya teringat seorang ibu berusia 74 tahun yang selalu meminta bantuan anaknya hanya untuk mengecek saldo atau menarik uang. Bukan karena ia tidak mampu berpikir, tetapi karena sistemnya terlalu rumit. Ia berkata, "Saya merasa seperti orang asing di dunia saya sendiri." Kalimat itu menggambarkan betapa sistem yang tidak ramah lansia bisa membuat seseorang merasa tersisih. Di usia senja kita ingin merasa mandiri dan dihargai. Ketika sistem keuangan membuat kita bergantung pada orang lain, rasa berharga itu berkurang. Uang yang seharusnya memberi kebebasan justru berubah menjadi sumber ketergantungan. Ini bukan soal teknologi, melainkan soal apakah sistem itu menghormati keterbatasan dan kebutuhan usia tua. Bank memang menawarkan keamanan, tetapi keamanan saja tidak cukup jika prosesnya membuat hidup lebih sulit. Di usia 60 plus, kemudahan dan rasa kendali jauh lebih penting. Kita ingin bisa mengakses uang tanpa rasa takut, tanpa prosedur yang memusingkan, dan tanpa harus selalu meminta bantuan. Sebelum kita masuk ke alasan terakhir, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa kesulitan menggunakan layanan bank atau teknologi keuangan, silakan ceritakan di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menjadi penguat bagi lansia lain bahwa mereka tidak sendirian menghadapi perubahan zaman. Bapak dan Ibu, alasan ke-8 dan terakhir mengapa menyimpan terlalu banyak uang di bank sering menjadi keputusan yang kurang tepat di usia 60 tahun ke atas adalah karena hal itu membuat kita tanpa sadar menunda hidup. Kita terlalu sibuk menjaga uang agar tidak berkurang, sampai lupa bahwa tujuan uang adalah untuk menunjang kehidupan hari ini. Di usia senja, setiap hari adalah berharga,
dan menunda kenikmatan hidup demi angka di rekening seringkali membuat kita kehilangan momen yang tidak bisa kembali. Banyak lansia hidup dengan rasa takut mengeluarkan uang. Takut uang cepat habis, takut masa depan tidak aman, atau takut menghadapi sistem bank. Akhirnya mereka memilih menyimpan sebanyak mungkin dan menggunakan sesedikit mungkin. Padahal, di usia 60 plus, kebutuhan bukan hanya makan dan bertahan hidup, tetapi juga menikmati waktu, menjaga kesehatan, dan merawat diri agar hari-hari terasa bermakna. Saya teringat seorang bapak berusia 78 tahun yang menyesal karena terlalu lama menahan uangnya. Ketika tubuhnya mulai melemah, ia baru sadar bahwa banyak hal sederhana yang dulu bisa ia nikmati, kini sudah sulit dilakukan. Ia berkata pelan, "Dulu saya punya uang tapi tidak saya pakai. Sekarang saya mau tapi badan saya sudah tidak kuat." Kalimat itu menjadi pengingat yang sangat dalam. Menunda menggunakan uang untuk hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup adalah bentuk penundaan kebahagiaan. Padahal, usia senja bukanlah waktu untuk menunda. Ini adalah masa untuk memanen hasil kerja keras sepanjang hidup dan menikmati kenyamanan yang layak kita dapatkan. Uang yang hanya disimpan tanpa memberi pengalaman, kenyamanan, atau kesehatan, kehilangan maknanya. Ia tidak lagi menjadi alat untuk hidup lebih baik, melainkan sekadar angka yang kita jaga dengan rasa takut. Di usia tua, rasa takut seperti ini bisa menggerogoti ketenangan batin. Karena itu, penting bagi lansia untuk memandang uang sebagai alat untuk hidup, bukan tujuan hidup. Ketika kita berani menggunakan uang dengan bijak untuk kesejahteraan hari ini, hidup menjadi lebih ringan, lebih hangat, dan lebih bermakna. Itulah kekayaan sejati di usia senja. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan ini kita belajar bahwa menyimpan uang di bank bukan selalu berarti hidup lebih aman di usia 60 tahun ke atas. Kita telah melihat bagaimana bunga yang kecil tidak mampu mengejar kenaikan biaya hidup. Akses ke uang seringkali rumit, biaya tersembunyi menggerogoti tabungan, hingga risiko pemblokiran dan sistem yang tidak ramah lansia. Semua itu menunjukkan bahwa cara lama menyimpan uang tidak selalu cocok dengan kebutuhan usia senja. Kita juga memahami bahwa uang di bank sering tidak memberi ketenangan emosional, tidak selalu memberi manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan bisa membuat kita menunda menikmati hidup. Ketika terlalu fokus menjaga angka di rekening, kita lupa bahwa tujuan utama uang adalah untuk menunjang kesehatan, kenyamanan, dan kebahagiaan hari ini. Di usia senja, ketenangan batin jauh lebih berharga daripada sekadar saldo yang terlihat besar. Usia 60 tahun ke atas adalah masa memanen hasil kerja keras, bukan masa untuk terus hidup dalam kekhawatiran. Kita berhak menggunakan uang secara bijak untuk hal-hal yang benar-benar penting. Menjaga kesehatan, makan lebih baik, tinggal lebih nyaman, dan menikmati waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Ketika uang mulai bekerja untuk kehidupan kita, bukan sebaliknya, disitulah rasa aman yang sejati muncul. Tentu, ini bukan berarti kita harus menghabiskan uang tanpa perhitungan. Kebijaksanaan tetap diperlukan. Namun kebijaksanaan di usia senja berarti berani memilih apa yang memberi nilai nyata bagi hidup, bukan sekadar mengikuti kebiasaan lama yang mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Jika pembahasan ini terasa membuka sudut pandang baru atau membantu Bapak dan Ibu melihat keuangan dengan lebih jernih, anggaplah ini sebagai teman duduk sore hari yang mengajak berpikir dengan tenang. Di Kesehatan Lansia TV, kami berusaha menyajikan topik-topik seperti ini, agar usia senja bisa dijalani dengan lebih sadar, lebih damai, dan lebih bermartabat. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani oleh pembahasan seputar kesehatan, ketenangan, dan kebijaksanaan hidup di usia tua, silakan berlangganan Kesehatan Lansia TV. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai ruang untuk saling belajar dan menguatkan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap keputusan yang Bapak dan Ibu ambil membawa ketenangan dan kesejahteraan di hari-hari yang akan datang,